lagi dengan saya Ginayatul Hidayani, mahasiswi Bimbingan Konseling Islam semester 5 kelas B. Nah, di sini saya akan mereview kembali atau membahas materi yang telah kemarin pelajari atau yang telah kelompok 3 sampaikan di minggu kemarin, yaitu ada pengertian film dokumenter, sejarah film dokumenter, film fiksi, dan juga ada teori-teori yang itu teori klasikal, ada teori formalisme dan juga teori realisme. Oke, masuk yang pertama itu film dokumenter. Film dokumenter itu merupakan film yang nyata gitu tuh. Jadi kunci utama dari film dokumenter itu yang terjadinya tuh secara fakta ataupun filmnya itu ya yang tidak direkayasa gitu. Jadi film dokumenter itu menurut Nicholas juga upaya menceritakan kembali sebuah kejadian realitas yang menggunakan fakta dan juga datanya juga fakta. Nah, film dokumenter ini juga tidak dapat dipungkiri bahwa dalam produksi film dokumenter itu tidak pernah lepas dari yang namanya itu data yang fakta maupun menyampaikan informasinya juga berdasarkan fakta. Akan tetapi film dokumenter itu memiliki struktur yang sederhana dalam bentuknya itu agar penonton dapat dengan mudah dalam memahami dan mempercayai terhadap fakta yang disajikan dalam visual dokumenter tersebut. Nah, di dalam reproduksi film dokumenter itu juga tidak bertujuan untuk menciptakan sebuah peristiwa yang melainkan bertujuan untuk memotivasi sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, di film dokumenter itu dapat merekam langsung pada saat peristiwa tersebut terjadi. Jadi produksi film itu jenis ini dapat dibedakan dalam waktu yang relatif singkat ataupun membutuhkan waktu yang berbulan-bulan gitu tuh, bahkan bertahun-tahun. Film dokumenter itu juga memiliki beberapa karakter teknik yang khas yang tujuan utamanya itu untuk mendapatkan kemudahan, kecepatan, fleksibilitas, efektivitas, serta otentitas dari peristiwa yang akan direkam tersebut. Nah, umumnya itu memiliki bentuk sederhana dan juga jarang sekali menggunakan efek visual, dan jenis kameranya itu umumnya ringan banget gitu tuh, seperti kamera videonya itu kayak menggunakan lensa zoom ataupun perekam suara portable, sehingga memungkinkan untuk mengambil gambar dengan kru yang sedikit ataupun yang minim gitu tuh. Oke, kemudian masuk ke sejarah film dokumenter. Nah, pada tahun 1872, film dokumenter itu telah memiliki sejumlah variasi dalam ide cerita, dari gerak kaki kuda sehingga propaganda. Nah, awal mulanya itu Leland Stanford itu berniat untuk meneliti gerakan kaki kuda yang akan digunakan sebagai rumusan metode dasar pelatihan kuda pacu gitu tuh. Nah, ia juga dibantu oleh Edward Muybridge yang merekam gerak dan gaya kaki kuda itu lewat tata kamera fotografi. Namun percobaan tersebut gagal karena semua rekaman gambar tersebut tidak fokus. Selanjutnya itu pada tahun 1877 Muybridge itu juga kembali bereksperimen dengan melibatkan seorang temannya, yaitu yang bernama John de Iscas gitu ya. Mereka menjelaskan mereka itu dengan kayak menaruh kamera-kamera itu dijajarkan 24 kamera foto, di mana setiap pengawal kameranya itu dihubungkan ke sebuah alat elektronik baterai gitu, dan mereka juga berhasil merekam gerakan langkah dari seekor kuda itu, seperti di film dokumenter itu yang berjudul Nanook of the North karya dari Flaherty pada tahun 1922. Nah, itu dianggap sebagai karena film dokumenter, meskipun pada tahun sebelumnya itu Carlos itu
dan Paul Stan itu pernah membuat film eksperimen, membuat film non fiksi gitu, eksperimen tentang kota pelabuhan kota New York. Selain sejarah di dunia, film dokumenter itu juga ada yang sejarah di Indonesia. Awal masuknya itu film dokumenter ke Indonesia itu di bawah penjajahan Belanda, dan penerbitnya itu telah mulai berkembang itu sejak tahun 1912. Nah, antara tahun 1942 hingga 1945 itu menguasai Indonesia. Suasana perang kedua pada masa itu juga turut mempengaruhi kandungan dan pemanfaatan film dokumenter yang diproduksi oleh pihak Jepang tersebut. Nah, pada masa itu film dokumenter sepenuhnya digunakan untuk keperluan perang dan propaganda. Kemudian pada pertengahan dekade ke-40-an atau awal mulai Indonesia merdeka itu, film dokumenter masih dijadikan alat perjuangan oleh pemerintah Orde Lama. Dan baru pada dekade 60-an atau tepatnya pada masa pemerintah Orde Baru itu berkuasa, film dokumenter difungsikan sebagai medium penerangan dan penggunaan oleh pemerintah. Kemudian pada tahap keempat itu ya, yang selepas era reformasi pada tahun 1998, film dokumenter Indonesia tampak semakin kritis dalam mengupas isu-isu dan politik yang terjadi di Indonesia. Nah, kemudian film fiksi itu film yang diproduksi berdasarkan cerita yang dibuat atau dikarang. Jadi film fiksi itu disebut film yang berada di antara dua kutub, yaitu kutub nyata dan kutub abstrak, yang dimana film fiksi itu terkadang akan memiliki tendensi ke salah satu dari dua kutub tersebut, baik secara naratif maupun sinematik. Jadi maksud dari kedua kutub tersebut itu kayak kalau kutub nyata itu berada di ke dokumenter, ke yang nyata. Kalau yang abstrak itu ke eksperimental gitu. Nah, selanjutnya itu ada teori film klasik, yang ada film formalis dan teori formalis dan juga realisme. Kalau formalisme itu mazhab formalis yang berkembang pada tahun 1930-an, yang menyatakan bahwa film itu bukan hanya satu rekaman gambar, dan prosesnya juga berpotensi terjadinya perubahan dalam produksi filmnya dari aslinya, karena ada opsi framingnya, sudut kamera, dan juga pencahayaan. Kemudian mazhab formalis itu juga kayak menekankan kritik film tidak mampu merekam realis seperti apa adanya, maka film dapat melakukan berbagai kreativitas, manipulasi pesan singkat sehingga menjadi daya tarik penonton dengan dimensi yang berbeda-beda. Misalnya tuh kayak melalui montage atau shot yang dihadapkan kepada penontonnya. Kemudian ada mazhab realis, yaitu yang berkembang pada 1945-an, yang menekankan bahwa pada sineas itu harus bebas ketika menggarap sebuah film dengan beragam pendekatan sinematik. Nah, sedangkan tradisi realis lebih memperluas teori pembahasannya pada topik-topik yang lebih luas lagi, seperti proses representasi dan realitas sosialnya. Jadi secara spesifiknya itu dalam seni pertunjukan dari film, realis itu dihadirkan kepada penonton sehingga memudahkannya untuk menangkap makna dan nilai yang terkandung dalam film atau teater tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.